putus air bisa hidup 3 hari, putus harapan hanya bertahan 3 detik. Begitulah Allah Ta'ala memberikan harapan. Wahai engkau yang miskin, wahai yang sedang diuji dengan kesusahan, wahai yang bangkrut, badannya sehat, ada yang mau dimakan siang nanti, maka dialah pemilik dunia beserta isi. Takutlah kamu pada perbuatan zalim, fa inna zulma zulumatun, karena kezaliman hanya akan menjadi kegelapan pada hari kiamat nanti. Tapi kalau sudah kehilangan harapan, kita bisa hidup hanya 3 detik saja. 3 detik habis itu kita menganggap tali jemuran itu seperti lambayan bidadari. Saking sudah putus harapan. Putus makan bisa hidup 3 bulan, putus air bisa hidup 3 hari, putus harapan hanya bertahan 3 detik. Bisa untuk update status pagi. Begitulah Allah Ta'ala memberikan harapan. Wahai engkau yang miskin, wahai yang sedang diuji dengan kesusahan, wahai yang bangkrut, bangun cepat-cepat, beribadah kepada Allah, meminta dibangkitkan semangat. Orang yang hartanya banyak, dapat banyak warisan, tapi kalau hilang harapan, maka berapa banyak orang mabuk. Orang mabuk itu karena punya kopi dia tuang spiritus diminum, itu bukan mabuk, mati langsung. Alhamdulillah kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Siapa yang pada waktu paginya dia tenang, tidak dikejar-kejar orang, badannya sehat, ada yang mau dimakan siang nanti, maka dialah pemilik dunia beserta isi. Jadi zaman dulu yang mengatakan yang memiliki dunia ini adalah orang Quraisy, yang memiliki dunia ini orang Persia, yang memiliki dunia ini orang Romawi, sedangkan orang Makkah yang miskin, susah, melarat, buta huruf, maka dikatakan tidak punya apa-apa. Nabi membangkitkan semangatnya. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa di antara kamu yang bangun tidur dalam keadaan tenang, tidak dikejar-kejar orang, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, wa indahu qutu yaumihi, ada yang bisa dimakan hari ini, fa ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka dialah pemilik dunia beserta isinya. Saya lihat jamaah di Masjid Islamic Center ini tenang, tidak dikejar-kejar hutang. Ustaz tahu dari mana? Kalau sempat duduk selesai sholat, zikir, ikut sampai doa, itu ciri orang tenang. Nanti Bapak Ibu lihat ada orang selesai sholat, salam kanan kiri langsung pergi, itu sedang dikejar-kejar hutang. Mu'afan fi jasadihi, sehat badannya. Apa tanda badannya? Jantung hati. Bapak pun selalu mengatakan itu, kaulah jantung hati. Karena kalau jantungnya hilang, hatinya hilang, berarti dia mati. Makanya banyak orang mati mendadak itu karena serangan jantung. Belum ada orang mati karena kurap, itu belum ada. Karena jantung. Bapak Anu dulu waktu kita kemari, dia ada di sudut ini, pojok ini, sekarang kemana?
dia meninggal mendadak Pak Ustadz. Kenapa? Karena serangan jantung. Diserang oleh Rusia, Ukraina belum tentu mati, tapi kalau serangan jantung pasti mati. Tapi orang mati bukan karena jantung, orang mati itu karena ajalnya sudah tiba. Seluruh dokter mengatakan mati, kalau tidak mati kata Allah tidak mati. Berapa banyak orang yang dikatakan sehat, tapi kalau mati kata Allah, meninggal sedang ceramah, meninggal sedang khutbah, meninggal sedang sholat, meninggal sedang sujud. Karena kata Nabi, idza jaa ajaluhum, kalau sudah sampai ajalnya, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak pula bisa dimajukan walaupun sesaat. Alhamdulillah, tadi malam kita bangun, kita lihat jam dinding masih berdetak. Alhamdulillah kita bangun, kita pejang ujung kain kita masih kain yang berjahit. Nanti ada masanya kita bangun gelap gulita, kita pegang ujung kain kita, tak ada lagi jahitannya. Tak lama setelah itu terdengar suara marabbuka. Berarti saat itu kita tidak lagi disuruh untuk sholat subuh. Saat itu kita sedang diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi subuh kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah, Engkau yang sudah menghidupkan aku, yang sebelumnya kau matikan aku. Tidak semua yang tidur dengan kita tadi malam ikut bangun dengan kita. Berapa banyak suami-suami, istri-istri yang dibangunkan suaminya tidak bangun lagi, menangis dia pagi ini, dan dia berkata kepada tetangga, kawan, sahabat, kerabat, tadi malam suami saya masih sehat, sebelum tidur masih sempat update status. Apa statusnya terakhir? Rasanya mau mati. Dan betul-betul mati betulan. Berapa banyak orang yang tidur tadi malam dalam keadaan sehat, tiba-tiba dibangunkan jam 3 subuh, badannya dingin seperti es batu. Kenapa? Karena jantung berhenti berdetak, darah tidak mengalir. Kalau ditanya, Pak Dokter, kenapa kami masih hidup? Karena jantungmu masih berdetak, darahmu masih mengalir, membawa oksigen ke otak. Kenapa jantung berdetak? Ilmu kedokteran habis. Jantung berdetak karena kuasa kudrat iradat Allah. Kenapa kita masih hidup pada pagi ini? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah Ta'ala ingin menguji siapa yang paling baik amalnya. Subuh ini kita tunjukkan amal kaki paling baik melangkah ke masjid, amal kening paling baik menempel ke lantai, amal telinga paling baik mendengarkan bacaan imam. Solat subuh ini disebut dengan Quran al-Fajr. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Quran al-Fajr. Quran Fajar. Kenapa salat subuh itu disebut dengan Quran Fajar? Karena bacaan yang paling panjang di antara 5 salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya adalah salat subuh. Alhamdulillah, subuh ini kita menikmati bacaan imam,
yang Masya Allah tabarakallah, saya pribadi menikmatinya, suaranya, makharijul hurufnya, tajwid taksirnya, tadabburnya, perenungannya saya nikmati benar-benar. Ditambah lagi dengan doa kunutnya, ditambah lagi dengan nazilahnya, ditambah lagi dengan zikir dan doanya. Mohon maaf kehadiran saya mengganggu kekhusyuan makmum dan imam, sebagiannya berdiri untuk bersalaman karena jamaah ini serba salah juga. Nanti kalau khusyuk berzikir, Ustadz Somad datang tidak disambut, malah merajuk pulang dan dianggap tidak dihormati, tidak dimuliakan. Kehadiran Ustadz Abdul Somad kalau merusak kekhusyuan zikir jamaah, itu sudah merusak ibadah, maka dianggap merusak, dianggap zalim, aniaya. Jangan jadi orang zalim. Sebesar biji sawi pun kezaliman akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik meminta maaf di dunia daripada mencari di padang mahsyar. Semua umat berkumpul bertemu, dan pada saat itu orang yang paling selamat adalah orang yang paling minim, paling sedikit perbuatan zalimnya. Ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun, karena kezaliman hanya akan menjadi kegelapan pada hari kiamat nanti.